Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan dan yang mewakili Ustadz Febri dan para guru SMA Al-Hikmah Boarding School yang berbahagia. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan diseminasi budaya positif di SMA Al-Hikmah Boarding School Batu yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Reng Yuswaiko. Salawat dan salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperbanyak salawat kepada beliau, mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang akan disampaikan oleh Bapak Febri. Kepada beliau dihaturkan. Terima kasih Ustaz Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustadzah yang dirahmati Allah, terima kasih sudah berkenan hadir di kegiatan pada kali ini, di mana pada kegiatan kali ini akan dipaparkan mengenai budaya positif. Insya Allah materi yang sangat bagus, karena kita sebagai komunitas, terutama di sekolah, yang akan menjadi warisan kepada angkatan-angkatan selanjutnya adalah budaya kita. Nah, kalau budaya kita baik, maka generasi-generasi berikutnya juga akan baik, dan tentunya budaya ini bisa diterapkan di tempat lain, sehingga banyak sekolah yang memiliki budaya-budaya yang positif. Jadi setelah ini mari kita simak bersama-sama pemaparan dari Ustadz Yus mengenai budaya positif di SMA 5 Boarding School Batu. Harapannya bisa tetap istiqomah terjaga dan muncul budaya-budaya positif yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama-sama pemaparan diseminasi budaya positif di SMA Al-Hikmah Boarding School Batu yang akan disampaikan oleh Bapak Reng Yuswaiko MPD. Pada beliau disilahkan. Terima kasih Ustaz Imam atas waktunya. Ustaz Febri mohon izin untuk menyampaikan beberapa materi yang saya peroleh di guru penggerak. Insya Allah salah satunya itu adalah diseminasi budaya positif. Budaya positif sendiri ini termasuk materi keempat yang sebelumnya. Itu ada filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian masuk ke dalam nilai dan peran guru penggerak, terus menentukan visi misi, kemudian yang keempat ini adalah budaya positif. Dari empat materi ini harus ada diseminasi yang harus disampaikan kepada seluruh atau sebagian besar terkait dengan guru yang akan membuat praktisi atau kelompok praktisi. Kelompok praktisi ini adalah salah satu dalam nilai dan peran guru penggerak, karena di dalam penerapan sekolah penggerak atau program sekolah penggerak ataupun implementasi kurikulum merdeka, itu adalah salah satunya yang paling diutamakan bukan merubah kurikulumnya, tapi bagaimana merubah paradigma seorang guru.
Nah, seorang guru tidak hanya bekalnya seperti menguasai kemampuan profesional, tapi bagaimana seorang guru itu menjadi pemimpin pembelajaran yang mungkin dulu ada beberapa tahapan itu yang hanya dilakukan oleh atau diperoleh hanya pada kepala sekolah. Nah, saat ini guru penggerak ini sekaligus kita dibina untuk menjadi juga seorang kepala sekolah. Oleh karena itu nanti teman-teman yang bergerak atau kepengen tergerak menjadi kepala sekolah berarti wajib ikut kegiatan ini. Saya tak duduk aja gitu, berdiri nanti di situ atau berdiri saja. Jadi guru itu berdiri. Materi yang pertama adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, kenapa kok Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara ini adalah seorang pendidik sekaligus seorang kiai. Hampir seluruh filosofi pendidikannya, bahkan asrama kita ini mengambilnya adalah dari pendidikannya Ki Hajar Dewantara, filosofi pendidikannya, yaitu sekolahnya Amung Tani, bahwa guru itu di sekolah itu mendidik anak-anak 24 jam penuh. Artinya meluangkan waktu sebanyak-banyaknya untuk bertemu dengan anak, untuk membimbing anak-anak, untuk melukis anak-anak, bukan melukis ya, menebali lukisannya anak-anak atau yang sudah dalam anak-anak. Itu kita meniru oleh filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini tidak hanya di bidang pendidikan saja, tapi di bidang-bidang lain juga beliau sangat kompeten. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat para pendiri bangsa itu, mulai dari Pak Karno, Nasir, Bung Hatta, terus Dinoto, kemudian Panglima Sudirman, hampir seluruh para pendiri negara ini semuanya memiliki keistimewaan. Salah satu keistimewaan yang bisa kita tarik adalah hubungan mereka dengan Tuhannya atau hubungan mereka dengan Allah SWT. Nah, ini yang luar biasa nih, termasuk adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menelurkan beberapa filosofi yang dipakai dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah profilnya dulu kita buka ya. Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan Indonesia. Hampir semua, kalau saya lihat di Universitas Negeri Surabaya ada patungnya Ki Hajar Dewantara, di UM Jawa ada di Ki Hajar Dewantara. Kemudian mendirikan sekolah taman siswa untuk masyarakat pribumi. Pada saat itu ada perbedaan pendidikan antara pribumi sama non pribumi. Kalau non pribumi itu dokter bisa, tapi kalau pribumi tidak bisa, sekolahnya hanya kayak perawat gitu, mendampingi. Nah, kebetulan Ki Hajar Dewantara ini mendirikan taman siswa yang mungkin kalau dulu ramai sekolah taman siswa itu. Kalau di Batu sini masih ada taman siswa. Kemudian Ki Hajar Dewantara yang paling fenomenal adalah ing Ngarsa Suntulodo, ing Madya Mangunkarsa, tuturian ya, bisa dipakai di apa? SD. Di sini ada itu tuturian. Di depan kita menjadi contoh, di tengah kita merangkul, di belakang kita mendorong siswa untuk berprestasi. Kemudian filosofinya apa saja yang diajar Ki Hajar Dewantara sampaikan. Ini pendidikan yang pertama adalah asas pendidikan. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan, dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara itu memisahkan suatu pendidikan itu dalam konsep, sebenarnya konsepnya ya seperti pondok pesantren, di mana anak itu bisa tidak hanya belajar di sekolah aja, tapi belajar berkehidupan. Ini cocok sekali dengan sekolah kita. Artinya anak-anak di boarding ini selama 24 jam penuh tidak hanya nanti mendapatkan adabnya, tapi akhlaknya juga dapat. Ini yang Ki Hajar Dewantara harapkan. Nah, dari sini kalau kita lihat fenomena yang ada di A5 Boarding School Batu ini, ternyata kalau kita tarik dari asal anak-anak ini datang ke sini, ternyata dari seluruh Indonesia yang memiliki banyak suku, banyak ras, bahkan warna kulit ataupun dari yang lain-lainnya. Ini sangat membuat anak-anak bisa secepatnya mengetahui kehidupan sosial yang ada di Indonesia. Yang kedua, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti. Nah,
Jadi karakternya tadi, adabnya tadi, kekuatan batin, pikiran, intelek dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya. Di sini ternyata kita tidak hanya dari satu golongan atau satu daerah, ternyata kita dalam banyak hal. Kemarin contoh kecil, kemarin ada anak kelas 10 dari Papua di sini. Waktu ada kegiatan di Depok, ternyata anaknya tidak pernah naik kereta. Nah, ini kan suatu hal yang luar biasa. Maksudnya saya tidak pernah naik kereta ya, baru kali ini sampai video call orang tuanya. Nah, kalau kita buat soal tentang matematika ya, tentang kereta gitu, pasti anaknya tidak punya gambaran. Nah, ini makanya biasa dokter selalu menyampaikan ada namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman ini harus kita perhatikan betul dari anak-anak. Nah, ketika anak itu bercampur di sini, maka kita harus memberi pengetahuan terkait bagaimana di daerahnya, bagaimana di daerah orang lain. Maka ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan tidak hanya dari daerah asalnya saja, tapi daerah asal orang lain. Akhirnya anak ini memiliki banyak ilmu, banyak pengalaman yang didapatkan. Yang kedua, untuk kodrat zaman. Kodrat zaman ini artinya yang saat ini terjadi di masyarakat itu apa. Nah, itu harapannya bisa membuat anak-anak kalau di Indonesia itu masih seperti ini, tapi kalau sudah di Jepang itu bentuknya teknologinya seperti ini, kalau di Amerika seperti ini, kalau di Cina seperti ini, kalau di Arab seperti ini. Nah, kamu harus tahu kodrat zaman ini hubungan dengan kalian di daerah kalian atau di sini, sebagaimana perbandingannya. Hal ini akan membuat anak-anak bisa berkontribusi pada peradaban global, itu harapannya. Yang terakhir, ini yang paling penting untuk kita adalah Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan guru sebagai petani dan anak-anak sebagai biji tumbuhan yang dirawat agar tumbuh dengan baik. Nah, ketika kita itu menanam padi, artinya kita tidak bisa memaksakan padi itu jadi rumput atau padi itu nanti jadi buah durian. Tapi anak-anak sudah membawa dalam diri mereka yang ada di kodrat alam ini atau di kodrat zaman itu sudah dibawa oleh masing-masing anak. Kita tinggal menebali apa yang ada di situ. Kalau anak ini lewat, kalau di kita ada psikotes, kemudian ada tes. Selain psikotes itu ada rapot aja. Tel mapping. Nah, itu gunanya apa? Kita tahu karakteristik anak itu. Nah, kemudian guru baru menebalinya. Yang berikutnya, sekarang tadi materi pertama ini, materi yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak ini banyak sekali. Nah, ada 4 peran, kemudian ada juga nilai-nilai tadi. Untuk yang peran pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Hal ini tentunya setiap guru diharapkan bisa membuat pembelajaran itu merdeka, efektif. Guru merancang sendiri pembelajaran karena apa? Tentunya setiap guru pasti berbeda, apalagi setiap berbeda daerah. Kalau di Batu daerahnya pegunungan, kalau di Tuban daerahnya laut. Ini pasti pemimpin pembelajaran artinya bagaimana mengemas pembelajaran itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian peran berikutnya adalah menggerakkan komunitas praktisi. Nah, ini contohnya sebagai guru penggerak harus bisa mengajak guru-guru yang lain untuk komunitas praktis ini dengan harapan semua guru dalam sekolah itu bisa menjadi guru penggerak. Yang berikutnya menjadi coach bagi guru yang lain. Ini harapannya setelah dapat materi dari guru penggerak bisa dibagikan kepada teman-temannya. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Ini kolaborasi bisa jadi dalam bentuk pembelajaran, artinya antara teman sejawat. Bisa jadi dalam proses pembuatan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Artinya. Yang terakhir adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Ini maksudnya adalah bagaimana murid tumbuh, bisa belajar dengan mandiri, dan harapannya bisa sesuai dengan apa yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Untuk nilainya mandiri, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Mandiri artinya bisa tergerak dan bergerak. Reflektif itu setiap kegiatan apa yang sudah dikerjakan harus melakukan refleksi.
Reflektif ini pasti seorang guru penggerak wajib melakukan di dalam proses pembelajaran, terutama di akhir pembelajaran. Yang ketiga, berkolaborasi, sama seperti perannya. Yang keempat, harus inovatif. Seorang guru penggerak harus memiliki nilai inovatif. Kenapa? Karena pasti ketika muncul kurikulum baru, tentunya banyak hal yang baru juga. Mulai dari modulnya baru, terus kemudian proses pembelajarannya, sekarang ada pembelajaran berdiferensiasi. Maka teman-teman guru penggerak harus inovatif dalam membuat ini. Yang terakhir adalah berpihak pada murid. Nah, ini proses pembelajaran diferensi yang sebelum saya bilang itu harapannya apa? Berdiferensiasinya di mana? Di konten, atau di proses, atau di produk. Nah, ini semua harapan pembelajaran berdiferensiasi ini harapannya adalah menguntungkan pada murid. Yang berikutnya adalah visi guru penggerak. Nah, visi guru penggerak sendiri saya sampaikan adalah apa cerita? Enggak. Ini visinya yang hanya satu, kita ambilnya mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila dan lingkungan yang merdeka belajar. Berikutnya Ustaz. Apa itu profil pelajar Pancasila? Kalau saya yakin jenengan semuanya sudah mengetahui ada 6 bentuk profil pelajar Pancasila, dimulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, kemarin tentunya kita sudah pernah membuat video budaya positif 5S, dan kita sudah juga membuat budaya mempraktekkan budaya positif reflektif nilai guru penggerak. Yang kedua adalah berkebinekaan global, yang ketiga bergotong royong, yang keempat kreatif, yang kelima bernalar kritis, yang keenam mandiri. Nanti bentuknya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini muaranya kemana ya? Berbudaya positif itu tadi. Jadi kalau diserap lagi dapatnya budaya positif. Hal ini diharapkan muncul dalam setiap pembelajaran oleh guru. Setiap guru mungkin bisa mengambil 1 atau 2 profil pelajar Pancasila ini yang diharapkan ketika pada proses pembelajaran. Lanjut, siapa saja yang berperan dalam mewujudkan visi ini? Tentunya banyak, dimulai dari seorang guru, kemudian murid itu sendiri, sekolah bagaimana mengkondisikan lewat peraturan atau mengkondisikan lewat program kegiatan, kemudian mendatangkan pemateri dari luar, berkolaborasi, berikutnya berkolaborasi dengan orang luar. Ini ada praktisi, tentunya ini orang tua atau wali murid, komite ini. Kemudian bisa kita ajak anak-anak keluar juga. Dari situ semuanya ini yang terlibat ini harapannya apa? Bisa mensukseskan anak-anak dalam proses merdeka belajar. Jadi anak-anak itu tidak hanya dalam seorang sekolah, tidak hanya dalam mewujudkan visi misi itu, tidak hanya oleh guru ataupun oleh komite saja atau hanya sekolah, tapi melibatkan seluruh aspek, baik dari orang luar, masyarakat yang bisa kita memberikan masukan kepada kita. Budaya positif itu apa saja? Nah, yang harus kita rubah adalah paradigma. Ini yang paling penting. Terakhir saya diundang oleh kementerian untuk memberikan review terkait buku budaya positif ini. Atau kalau ditulis sebenarnya disiplin positif sebenarnya. Kalau di buku di kementerian itu, hal ini ternyata luar biasa. Ada beberapa hal yang penting itu adalah kita itu guru, seorang guru itu lebih baik menasihati, lebih baik bertanya daripada menasihati. Nah, karena apa? Dengan pertanyaan ini anak-anak akan membuat dirinya muncul, oh kita tahu apa yang ada diri anak, oh kita tahu kendala apa yang muncul dalam diri anak. Nah, seharusnya kita tidak hanya menasihati ya, tapi kita bisa memberi solusi. Oh ketika tahu, oh kelemahannya anak ini, masalahnya anak ini, kita berikan solusi. Disiplin positif dan motivasi, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol sama segitiga resolusi. 5 hal ini insya Allah akan kita bahas. Yang pertama terkait perubahan paradigma. Contoh kegiatan kepala tangan.
A dan B, Anda dan teman Anda, sobeklah secari kertas kecil. Ya. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda di situ. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala upaya. Buatlah sebuah kepalan. Yang B, teman Anda yang B mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberi benda tersebut. Apa yang terjadi ya? Sekarang kita coba ambil kertas di belakang terus kita tolong. Ada di sini sambil berada. Yang kertas itu. Nah, itu sudah disediakan nih, nggak kepake ini. Nah, ini bisa dipakai. Silakan dicoba saling menggenggam. Kira-kira seperti apa sih hasilnya? Ketika ada menggenggam. Langsung digenggam semua atau Langsung digenggam satu aja, terus disobek. Langsung aja, terus sulit ya? Sulit soalnya nggak plastik. Langsung aja. Ya, Oh ini. iya, satu aja. Ya, bisa dikasih. Terus, ngapain ini Ustaz? Nah, susah petunjuk. Kemudian yang satu itu menggenggam ya, menggenggam. Yang satu mencoba untuk menariknya, mengambil dari genggaman orang lain. Nah, coba yang genggam siapa? Nah, Saya Mas Selamat. Gak usah keliru. Menulis harus tulis tak? saya berusaha gini. Ya, berusaha. Ya. Nah, kamu sama dicoba, sama Muhammad. Ya, diambil. Menulis apa Pakmu? Pertahankan. Orang delok iki. Aku saya kamu. Dibuka. Surprise itu. Nah, apa yang terjadi kira-kira? Oh iya. Nah, Ustaz Asri dulu, Ustaz Asri. Ya. Akan terjadi pertama kalau terjadi pertengkaran bisa jadi Terjadi emosi, pertengkaran. ya. Ya. Terus kemudian terjadi tarik menarik mempertahankan menarik. diri masing-masing. Mempertahankan diri masing-masing, betul. Berusaha untuk memperolehnya. Berusaha untuk memperoleh. Kalau Sadafin berarti berusaha untuk mempertahankan. Nah, apalagi Sadafin yang diperoleh. Ada kekuatan. Ada kekuatan. Oke. Terus apalagi kira-kira Ustaz Muhammad apa yang terjadi? Dia penasaran dengan isinya. Dia penasaran dengan Ya. isinya. Saya berusaha maksimal untuk membuka Biar tahu. tangannya tapi tidak boleh. Nggak boleh. Karena rahasia. Kamu nanya. Nah, kira-kira ketika itu tidak apa? Kira-kira ketika bagaimana cara untuk mudah mendapatkannya? Oh, Nih. tanya. Ya, Ditanya baik-baik. ditanya baik-baik. Apalagi Merayu. Merayu. Nah, kalau Sadasri ya Pak, Saya Bolehkah mengajak saya- bekerja sama. mengajak bekerja sama, berkolaborasi Berkolaborasi ya. untuk menggunakan kertas itu secara bersama. menggunakan kertas itu bersama. Kalau Sadasri kira-kira gimana? Kan itu punyanya Sadasri tapi dipinjam oleh Sadasri. Kira-kira boleh apa enggak? Kalau misalnya sesuatu yang penting dan perlu dibagi ya boleh aja Boleh. sih. Kalau misalnya nggak penting buat apa ditarget pendidikan juga. Betul lah. Artinya ini bagaimana kita merubah paradigma kita. Kita tidak perlu untuk membuat sesuatu itu penuh dengan paksaan. Tapi kalau kita bisa untuk melihat hal tersebut itu dari sisi yang baik ya kita dan atau kita pernah. Kemudian bagaimana perubahan paradigma itu stimulus dan respon atau teori kontrolnya. Yang pertama kita mencoba merubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Pasti sulit tau. Kayak tadi kita merebutnya tiba-tiba kita rebut, kan masih tidak mau. Nah, si A atau Ustaz Habib dan Ustaz Muhammad ini punya pandangan. Tapi kalau kita berupaya untuk merubah pandangan itu kan sangat sulit. Apalagi dengan memaksanya, masih sangat sulit. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Bisa pada ini? Orang lain bisa mengontrol saya? Tidak bisa. Padahal kita sebagai guru, kalau kita melihat siswa kita, siswa bisa saya kontrol.
ya kan pandangan kita. Tapi sejatinya adalah orang lain tidak bisa mengontrol kita. Nah, itu paradigma yang harus dimiliki seorang guru saat ini. Karena kita di dalam kelas, meskipun kita itu menyampaikannya, kita tidak bisa mengontrol anak satu persatu. Nah, yang kita bisa adalah mengarahkan ini. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain juga tidak. Ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan itu. Nah, yang terakhir adalah Gak bisa merayu saya. nah, tapi ngeraih istri saya. Belum tentu. Oh, belum tentu. iPhone belum dibelikan. Nah, model berpikir menang kalah, nah ini juga harus dirubah. Kita tidak bisa ketika sama murid, waktu itu begini, jawaban soalnya itu itu pakai prosedur ini. Nah, padahal murid punya jawaban yang lain dengan cara yang lain, hasilnya yang sama. Teori kontrolnya adalah yang pertama, bagaimana nanti kita mendapatkan itu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bagaimana kita bisa melihat orang lain, Ustadz Muhammad ini kenapa sih kok digenggam tadi? Saudara Bibir kenapa sih kok digenggam? Kita harus bisa melihat itu apakah barang pribadi atau bisa di-share atau seperti apa. Bagaimana cara kita mendapatkannya? Kita harus memahami orang lain dulu. Kemudian semua perilaku punya tujuan. Artinya anak-anak itu ketika di kelas itu pura-pura ngantuk, ada yang pura-pura bicara kepengen bicara keras karena kepengen ada perhatian kita. Ini yang penting. Semua perilaku di anak-anak itu pasti punya tujuan. Nggak mungkin dia dengan sendirinya anak itu keluar masuk, misalkan izin keluar masuk kelas, itu pasti dia punya tujuan. Entah tujuannya itu karena ngantuk di kelas, refreshing di luar, atau memang benar-benar dia kepengen kamar mandi, itu pasti punya tujuan. Yang berikutnya hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Nah ini berarti tadi orang lain tidak bisa mengontrol saya, karena apa? Yang bisa mengontrol dirinya adalah diri sendiri. Kita atau Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, yang berikutnya kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini yang tadi disampaikan Ustaz Hasri, harus berkolaborasi. Kalau misalkan ini barang bersama ini, misalkan maksudnya barang bersama, kapan saya bisa pinjam ini? Nah ini tawar-menawar kesepakatan. Yang terakhir adalah model berpikir menang-menangan. Nah ini juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan di situ tadi. Disiplin positif. Nah, sekarang kita masuk ke disiplin positif. Berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Dari disiplin itu belajar. Nah, disiplin itu sebenarnya mampu menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi disiplin itu sebenarnya artinya banyak sekali. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Nah ini berbeda. Tapi disiplin sebenarnya itu adalah menggali potensi untuk sebuah tujuan, artinya menumbuhkan kesadaran dirinya. Kalau orang itu sudah sadar, mau apapun yang dikerjakan dia pasti dia bisa berjalan dengan sendirinya. Tapi tidak hanya untuk menumbuhkan kepatuhan. Oh ternyata anak-anak harus sholat gitu. Kamu harus sholat, patuh dengan ini, harus mengikuti aturan sekolah. Tapi bagaimana dalam arti disiplin positif ini adalah membuat orang menggali potensi. Oh nak, kamu nanti kalau sholat itu dapatnya ini. Kalau kamu nanti berwudu, misalkan berwudu membuka dalam goresan ini, telinga belakang, itu kamu nanti dapatnya ini. Otakmu akan terstimulasi. Nah, itu menggali potensinya. Jadi semua yang dikerjakan itu kita tahu, anak-anak tahu manfaatnya bagi anak-anak, kita berikan. Jadi tidak hanya mentaati aturan, tapi anak-anak, oh aturan ini dibuat untuk apa sih? Itu anak-anak harus mengetahuinya. Oke. Berikutnya Ustaz, teori motivasi perilaku manusia. Ada dari eksternal, nanti ada dari internal. Terus kemudian dari eksternal dulu kita coba pahami. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ini yang kita tawarkan kepada anak-anak. Dan mohon maaf, ini ketika saya mengikuti ini berarti ada banyak hal yang sebenarnya kita itu salah menerapkan. Nah, ketika anak-anak ada masalah terus kita hukum. Nah, tapi kita seharusnya apa?
bertanya dulu. Nah, karena sesungguhnya motivasi itu yang muncul dari dalam diri. Ini yang mau kita bangun dari anak-anak. Untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, misalkan, saya itu pergi ke masjid, berarti saya akan menjadi apa ketika saya itu pergi ke masjid? Ternyata melatih kedisiplinan, ternyata akan bersilaturahmi dengan yang lain, tidak hanya teman-teman satu kelas, tapi ketika di masjid akan bertemu teman-teman di angkatan atau kak kelasnya atau di kelasnya yang lebih luas. Menurut Ki Hajar Dewantara, mengenai konsep merdeka belajar adalah apa? Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah. Nah, ini saya pernah wawancara ke salah satu orang tua waktu hadir orang tuanya Raja Maulid, yaitu Pak Doni Pilang, lumayan Doni. Itu nyampaikan, Ustaz. Ketika saya nyampaikan, Pak, di sini itu 1 minggu untuk 1 minggu sampai 2 minggu itu anak-anak kita tumbuhkan kesadaran dirinya, anak-anak dibiarkan di sini. Nah, beliau adalah mengundurkan diri dari TNI. Nah, artinya waktu dulu masuk Akmil, beliau bilang, Ustaz, ini yang kita tidak dapatkan di TNI, saya tidak dapatkan. Saya taat sekali ketika di aturan TNI, tapi setelah lepas, ya beda, Ustaz. Ternyata itu mengurung kita. Nah, saya berharap nanti ketika anak-anak di boarding itu kesadaran dirinya tumbuh. Sesungguhnya kesadaran diri itu adalah disiplin itu sendiri. Jadi disiplin dibentuk dari dirinya. Lihat, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Artinya dari sini kesadaran diri itu adalah tergerak. Nah, bergerak, kemudian menggerakkan itu bisa memberi perintah pada orang lain. Tergerak dan bergerak ini memerintah dirinya agar berbuat baik, bergerak memberi contoh atau memberi perintah kepada orang lain. Itu harapannya merdeka belajar itu. Penumbuhannya, kita lihat lingkaran ini kan. Ada peraturan kelas, ya, keyakinan kelas, terus lingkungan positif. Hasilnya adalah yang lebih luas adalah budaya positif. Bagaimana nanti menerapkan di kelas? Nanti kita lihat mulai dari membuat kesepakatan. Kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa keyakinan kelas? Ini yang penting ini. Bukan peraturan saja. Nah, artinya sekolah kan sudah membuat peraturan. Ada 5S, ada ketua kelas, terus sesi keamanan dan lain-lain. Nah, itu sudah ada. Tapi bagaimana kelas itu ditumbuhkan keyakinannya? Ini mulai dari wali kelas boleh, guru pengajar boleh, atau guru pembelajaran boleh, atau ustadz dalam setiap masuk pembelajarannya ustadz itu boleh membuat ini. Nah, mengapa ada peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, itu kan sebenarnya kita tidak pakai helm pun tidak ada masalah. Nah, saya ingat ketika di Cina ternyata tidak ada sepeda motor pakai mesin, jarang sekali. Nah, di sana mulai dari kecil sudah ditanamkan. Saya tanya itu kepada dosen-dosen, kenapa di sini nggak ada motor untuk menggunakan bensin bermesin? Ternyata mulai dari kecil mereka ditanam bahwa ketika motor bermesin itu akan mencelakai dirinya. Ya, sudah betul. Karena sangat kencang akan mencelakai dirinya. Nah, di sana model besar-besar itu baru ada yang bermesin, dan kebanyakan masih bermesin, ada listrik, dan tidak ada merek Toyota. Juara sekali di Cina. Karena di Cina pada saat itu di sejarah itu pembantaian terbesar itu dilakukan oleh Jepang. Saya waktu itu lihat monumennya di Nanjing, tidak ada motor listrik, yang ada BMW, VW, karena sama-sama komunisnya. Nah, ini kita harus tumbuhkan, kenapa kok harus memakai helm? Artinya semua peraturan itu kita melihat pada anak-anak bagaimana dulu, apa yang terjadi apabila kamu tidak menggunakan. Mengapa ada peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini juga kita tumbuhkan keyakinan, mengapa harus datang tepat waktu. Nah, dari sini Bapak Ibu, keyakinan ini tidak hanya dalam peraturan saja, tapi bagaimana anak meyakini peraturan itu agar ini baik untuk kalian, tidak untuk merusak kalian, tapi baik untuk kalian. Untuk mendukung motivasi internal,
kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Dan ini motivasi intrinsik ini, nilai-nilai keyakinan ini kalau dihubungkan dengan agama luar biasa, pasti anak-anak akan jauh lebih mengenal, akan jauh tumbuh dalam dirinya, dalam hatinya kesadaran diri yang lebih dari sekedar untuk mengikuti peraturan saja. Kemudian kebutuhan dasar manusia, pasti ada siswa yang butuh hanya senang-senang fun saja, butuh bebas, punya kekuatan, belonging atau survival. Pada dasarnya semua yang ada di sini itu kepingin survive. Nah, ada yang anak gini, kalau kita lihat ya, kalau kita tarik, ada anak pada saat pembelajaran kita itu tidur. Nah, kan apalagi pelajaran matematika, kimia, fisika, kalau pada saat siang hari jam-jam segini pasti kan ngantuk-ngantuknya. Nah, kalau agama jam-jam segini masih dikasih cerita masih bangun, tapi kalau matematika pasti akan kesulitan, pasti ngantuk. Nah, di sini kita bisa melihat, kadang ada anak-anak kita itu jam-jam segini karena dia ngantuk, dia guyur sama temennya. Nah, kebutuhannya beda-beda, setiap orang pasti beda-beda. Ada yang dia rame dengan temennya atau ngobrol sama temannya hanya kepingin fun, ada yang kepinginnya bebas, ada yang memang ingin menunjukkan kekuatannya dia kepada teman-temannya. Oh, aku loh, gak mau rame tak ngerti guru. Nah, itu. Kadang kebutuhannya cinta ini, kebutuhan kasih sayang, karena di rumah itu tidak ada kasih sayang dari orang tuanya, dia kepingin rame di kelas, biar apa, mendapat perhatian dari gurunya. Itu sudah menjadi bentuk kebutuhannya anak-anak. Kita tidak hanya bisa menyelaminya dengan membuat pertanyaan-pertanyaan bagaimana anak ini, kenapa kok melakukan ini. Berikutnya Ustaz, contoh kebutuhan dasarnya, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Coba, ini termasuk kebutuhan apa dari 5 tadi? Belonging, atau fun, atau power, atau survival, apa coba kira-kira? Ustaz Dasri apa? Alasannya apa Ustaz Dasri? Karena aku senang bernyanyi, padahal aku senang bernyanyi, ya kan, senang kesenangan. Padahal aku suka dan senang bernyanyi, kesenangan. Atau mungkin Ustaz Imam, apa Ustaz Imam? Kebutuhannya survival, Fun. fun, Kebebasan. kebebasan. Oh, kebebasan. Kenapa kebebasan? Kan itu sesuka dia. Nah, dia Aku pengen- sesukanya, iya. pengen Dia bebas. pengen bebas. Oke, mungkin dari sini kita bisa memahami ternyata kebutuhan itu kita memandang persepsi setiap kita itu berbeda. Ada yang freedom, ada yang fun. Nah, untuk memastikannya gimana ya kita harus tanya ke anaknya apa sih kebutuhannya. Oh, ternyata memang anaknya itu kinestetik, atau mungkin kalau dia belajar hanya bisa ketika mendengarkan musik sambil lagu. Tapi kan kita bisa beri pengertian, oh itu ternyata mengganggu orang lain ketika di kelas. Yang berikutnya, ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, ini juga belonging. Perhatian, ada lagi selain belonging. Sama-sama kenapa perutnya membesar? Nah, yang ketiga, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, masa belajarnya gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja, apa kira-kira ini? Bosen. Apa? Cinta. Pengen fun. Pengen fun. Apalagi Kebutuhannya fun berarti. survival berarti dia nggak survive. Oh iya. Kan dibilang seperti itu. Nah, dia nggak survive. Ada lagi. Kira-kira. Ya ini termasuk nggak survive. Ngantuk dia makan itu. Gak makan ngantuk ya. Biar survive. Biar survive. Survive. Tunggu, satu-satu diminum air putihnya sama makanan sebenarnya. Kemudian yang terakhir, aku sebel. Gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, power. Nah, ada lagi apa selain power? Belonging. Belonging, betul. Dicintai. Kepengen dicintai kan ya? Iya. Padahal gambarku tidak rapi, dia kepengen ditunjukkan lah mana yang salah, tapi kok disampaikan ke orang lain. Ya. Dia ini. Nah, ini contoh kebutuhan dasar manusia. Kita harus mengerti
siswa kita itu seperti apa, kebutuhannya. Oh, ternyata anak ini melakukan ini, datang terlambat. Bisa jadi karena apa? Dia di rumah tidak ada perhatian. Nah, kita sampaikan. Iksan. Bisa jadi dia karena di rumah ingin menunjukkan powernya kepada anak-anak yang lain. Oh, aku gitu terlambat. Nah, merasa apa? Nakal gitu. Jadi beda-beda. Atau pengen fun saja karena dia membawa sepatu yang lain dengan temennya yang lain. Misalkan bawa sepatu waktunya sepatu hitam, dia pakai sepatu olahraga. Gitu. Contoh berikutnya. 5 posisi kontrol. Nah, ini tanyakan pada diri sendiri. Dibaca sebentar aja. Tanyakan pada diri sendiri. Oh, udah apa? Masuk ya. Nah, masuk. Alhamdulillah. Ini nyediakan ini semua. Pak Bu. Makan lagi. Sampun ya. Di sini. Atur nuwun Mas Arif dan Mas Rokim. Dari makan kontol. Wih. Terus yang banyak sebenarnya kayaknya dalam Oh iya? Oke. Di sini sebentar ya. Iya. Di dalam ruangan. Di dalam ruangan. Yang dibaca yang mana Pak? Nah, Semua. ini penghukum. Guru berbuat, ada ini penghukum sama pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Mana ya? Yang mana ya? Ini ciri-ciri gurunya, mulai dari penghukum, pembuat merasa bersalah. Ini kalau Ustaz Muhammad, loh, kamu itu loh, gara-gara kamu lah, itu menghukum. Kalau manajer mengajukan pertanyaan, kenapa, apa yang membuat kamu terlambat mengumumkan tugas. Nah, kalau pemantau menghitung dan mengukur, ini loh nih, kalau kamu ngerjakan ini dapatnya ini. Nah, ini kalau teman membuat alasan untuk muridnya. Nah, apa maksudnya? Ini kalau pemantau itu gini. Saya jangan murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berwes. Nah, dari sini kita seperti ini. Kadang ada guru gini. Nah, ayo dikerjakan tugasmu. Nanti kalau tugasmu nggak dikerjakan, Ustaz dimarahi kepala sekolah. Nah, itu jadi itu. Nah, sekarang kita lihat, mulai kita lihat dari guru berbuat, menghadik, menunjuk, menyakiti, menyindir, masuk ke hukum, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu mengerjakan ini. Ustadz kecewa karena kemarin kamu tidak membuat perayaan pada saat hari guru. Membuat merasa bersalah ini. Jadi anak kalau aku bersalah karena nggak ada tumpengnya. Saya ini kecewa. Iya, kemarin nggak ada tumpeng ini. Nggak ada. Biasanya kan pakai tumpeng gitu, ganti kue lah. Itu membuat merasa bersalah anak-anak. Nah, yang berikutnya teman, dideketi itu murid-muridnya itu membuat alasan-alasan untuk muridnya, kamu itu harus seperti ini, jangan terlambat lagi. Terus pemantau menghitung dan mengukur. Nah, nanti tugasnya dikerjakan 5 hari. Nah, kurang berapa diingatkan, diingatkan itu. Yang manajer mengajukan pertanyaan. Nah, kenapa kamu tidak membuat perayaan untuk hari guru kemarin? Nah, apa yang kamu kerjakan kok terlambat? Itu buat pertanyaan. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu menghukum Ustaz. Ustaz Muhammad posisi di mana ini? Kalau sudah yang pertama aja, posisi di mana? Kira-kira? Jangan langsung manajer. Gak. Membuat alasan teman tadi gimana ya? Untuk alasan-alasan Kita bisa menerapkan ini tidak urut. Nah, bisa langsung untuk menstabilkan identitas atau menanyakan keyakinannya seperti apa. lihat sikon. Lihat situasi dan kondisi. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya materi ini bisa kita perpanjang lagi. Kalau jenengan mau contoh-contoh segitiga institusi itu apa, nanti kita bisa bahas. Atau budaya positif apa, itu kita bisa bahas. Tapi tentunya waktu yang tidak bisa banyak atau panjang untuk kegiatan ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu Guru. Mungkin Bapak Ibu Guru setelah ini, karena ini hal-hal yang baik, ini sepakat hal baik kepada ini. Hal baik. Nah, nanti bisa di-share kepada guru-guru yang lain. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara atau moderator Ustaz Imam, semoga bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Reni Suhaiko MPD yang telah melaksanakan diseminasi budaya positif di SMA Hikmah Boarding School Batu. Mudah-mudahan kita semuanya mampu dan diberi
kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah dalam menjalankan budaya positif di SMA Al-Hikmah Boarding School Batu. Baiklah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir dalam kegiatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dirahmati Allah, alhamdulillah bisa bertemu kalian kembali. Ustaz bersyukur sudah beberapa hari tidak ketemu kalian, akhirnya ketemu kalian kembali. Hari ini untuk mengawali pembelajaran matematika, Ustaz kepingin kalian membuat kesepakatan, membuat keyakinan kelas ya, di mana dari keyakinan itu akan muncul motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Motivasi yang muncul dalam diri sendiri. Karena sejatinya motivasi itu ada di dalam sendiri. Orang luar itu hanya menjadi apa? Trigger, pemicu. Nah, yang masih melekatkan dalam diri sendiri itu adalah kalian. Bagaimana kalian ketika belajar itu membuka persepsi, membuka pandangan yang seluas mungkin. Dari sini Ustadz kepingin memunculkan keyakinan kelas kalian. Bagaimana kalau kita belajar matematika itu enaknya seperti apa? Atau belajar pembelajaran lain itu enaknya seperti apa? Menggunakan laptop enaknya seperti apa? Boleh pandangan paling ekstrim kiri, boleh paling ekstrim kanan. Nanti biar seru ya. Ustadz kita perlu pakai laptop dari pagi sampai pagi lagi. Ya boleh. Pokoknya boleh pandangan paling ekstrim, boleh pandangan paling ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ada bentuk Ustadz 3 tulis ya, 3 bentuk: terlihat, terdengar, dan perilakunya. Nah, kalau terlihat itu berarti kamu memperlihatkan seperti apa sih keyakinan kelasnya. Terdengarnya seperti apa, terus perilakumu seperti apa. Ada 3. Nah ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang pertama kita mulai dari kelompoknya KAIS. Nah, kelompoknya KAIS. Kalian boleh tulis ya, kamu boleh tulis, diskusikan sebentar aja, tidak perlu lama, 1 menit setiap kelompok diskusi. Keyakinan kelas untuk memperbaiki kelas ini apa sih yang dimunculkan? Oke, sebelum itu Ustadz pancing dulu. Ustadz tanya Fahmi pemenang robotik nomor 3. Nomor 3 apa nomor 1? Nih, nomor 1 insya Allah. Nomor 1 se-Jawa Timur di SMA Award. Fahmi, kira-kira masalah terbesar di kelas 11 ini apa, Fahmi? Penggunaan laptop. Nah, ditulis ya, Fahmi, ditulis. Masalah terbesar ini masalahnya ya. Ini Fahmi. Sambil kelompok lain diskusi untuk penyelesaian masalahnya. Atau ada yang mau nyumbang lagi? Ada masalah apa di kelas ini? Ya. Ada lagi? Davin berbisik-bisik. Vin. Apa Vin? Masalahnya Vin? Tak kasih bolpen merah Vin. Davin. Nanti diskusikan terkait solusinya. Ya, terkait solusinya. Ayo disuting kok turut tak bosan kok. Metode belajar menghafal bukan menalar. Oke. Sip. Oke, sekarang Ustadz kepengen apa sih solusi kalian harus seperti apa, keyakinan yang mau kamu bentuk. Silakan satu persatu mulai dari kelompoknya KAIS ditulis, kemudian kelompok ini kalau selesai dibagikan ke belakang. Nih tolong nih. Nah. Oke, ayo jangan lama-lama, ditulis saja. Kamu kepengen baik seperti apa? Ya. Ayo lanjut. Apa? Sini keyakinan kelas.
pengen baik seperti apa sih? Boleh ngatasi permasalahan, boleh kamu kepingin seperti apa solusinya? Ya. Kalau ada guru datang, laptopnya harus ditutup atau seperti apa? Ya. Silakan ditulis, mulai KS dulu. Ayo, enggak apa-apa. Ada langsung nulis, enggak apa-apa, langsung ke situ. Minimal nggak keonaran. Ayo, yang kepengen nulis ekstrim kiri yang ada masalah di sini. Nah, enggak perlu menunggu. Spidolnya di depan, langsung ke depan. Ayo, Farel, Nusa, silakan, ayo, langsung mengisi. Boleh diisi dua-duanya, tidak usah nunggu temennya yang lain. Ayo. Dengan spidol itu. Ayo Irfan, maju Van. Itu Van, banyak sepeda Van. Wah, ayo kamu langsung nulis. Langsung nulis. Oh, Faizul, Masya Allah. Kamu kok seneng masalah, Zul? Ya. Kurang tidur. Pin nomor 3 pin. Masalah 5. Ayo kelompoknya Nusa. Ayo. Tak menggunakan laptop. Irfan. Kalau kamu penggunaan HP, Kalau kamu yang positif aja kok negatif. Ini komplain. Oh, ini komplain. Masa kali komplain. Waduh. Ayo kelompoknya sana belum yang positif. Belum, Fahmi belum. Fahmi berapa? Mana? Yang menggunakan laptop Fahmi. Lah itu kan masalah, solusinya belum. Ayo. Ditutup yang baik. Tutup yang baik. Dani maju. Peraturan kurang ketat tuh yang jadi. Dani. Loh, kan Dani tidak bisa toh. Kok guys ya?
Perang gede nih. Oke, sekarang kita kelompokkan. Ada masalah, ya. Ini keyakinan kelasnya. Kan sudah tahu masalahnya seperti apa. Nah, sudah terjawab di sana dari sini. Sudah. Pembelajar olahraga banyak syuting ya, memang lah ya, gurunya lagi PPG. Ya, PPG. Oke, sekarang kita perhatikan ini. Nah, yang pertama keyakinan kelasnya, kalau kita buat keyakinan kelas itu yang sederhana, ya sederhana, tidak usah banyak-banyak agar apa mudah dihafal oleh semuanya. Yang pertama, menutup laptop saat Ustadz masuk. Nah, bisa diikuti tidak untuk seluruh kelas? Nah, siap. Apa ini? Meninggalkan kelas dengan keadaan bersih. Nah, sudah dilakukan. Ini sepakat? Nah, berkomitmen dan dewasa dalam menggunakan laptop. Ini siapa ini tadi? Gimana Kal? Maksudnya gimana Kal? Sini, gimana Kal? Maksudnya ini Kal? Nah. Gimana? Jadi intinya bijak dalam menggunakan laptop. Sekian. Ini bisa disepakati bersama. Nah, ketika berkomitmen itu sangat sulit, ya, sangat sulit ketika dihadapkan dengan laptop. Pasti kalian karena di depan itu searchingnya kemana-mana, kita tahu seluruh dunia, maka kita akan kesulitan betul mengontrol itu. Kalau kamu tidak percaya, kamu kan sudah mengikutinya beberapa tahun di sini ya, 1 tahun lebih. Ketika kamu dihadapkan dengan laptop, terus kemudian yang di depan guru ini sedikit saja kurang enak. Ya, kurang enak itu artinya pembelajarannya tidak menarik gini. Pasti kamu asik berselancar. Itu sudah suatu kepastian. Nah, untuk membuat komitmen itu tidak bisa dijaga sendiri. Artinya teman sebelahnya juga saling mengingatkan. Teman satu kelompoknya saling mengingatkan. Minimal ada satu penjaga dalam setiap kelompok itu untuk mengingatkan temannya yang ditunjuk. Oh, ini ketuanya untuk penertiban komitmen itu. Kalau tidak gitu tidak mungkin. Tidak mungkin bisa. Kalau kamu bertanggung jawab atas dirimu sendiri, sungguh sangat berat godaan ini. Yang keempat, pembelajaran malam menggunakan laptop. Faisul saja pagi sampai sore wajahnya sudah berubah seperti itu. Ya, coba. Itu nanti kalau tidak menggunakan laptop saja kita bangga gitu Faisul. Yang kelima, membuat sistem kebersihan di kelas. Oh, sudah ini ya. Ini maksudnya gimana membuat sistem kebersihan ini? Iya. Ya, boleh. Di situ aja lebih kelihatan video. Ya. Seperti bagaimana sih kita harus menjaga, bagaimana kita bisa menciptakan kebersihan dalam kelas. Maka dari itu harus membuatkan sebuah sistem. Contohnya ada beberapa keadaan kita menemukan teman kita membawa makanan dari luar. Tetapi kadang mereka lupa untuk membuang sampah itu ke tempat sampah. Mereka tidak ada kelas. Jadinya kebersihan kelas itu tidak dijaga. Makanya di sistem seperti ada peraturan dan juga akan sanksi jika melanggar peraturan tersebut. Dan juga ada untuk mengetahui itu, maka dibuatlah sebuah sistem kayak form untuk menulis apa aja yang mereka bawa dan juga siapa siswa tersebut. Yang form jadinya supaya dapat diketahui, oh di kejadian ini ada kejadian ini, oh berarti sesuatu itu yang dibawa ditemukan dan kelas. Maka siswa itu akan menerima sanksi hukum seperti denda atau Oke. Ya. Terima kasih Nusa. Nah, untuk yang satu ini ya, kalau sekolahmu ini naruh CCTV meskipun di mana saja ya, kalau kamu di dalam diri hatimu itu tidak ada kesadaran diri untuk membuang sampah pada tempatnya, tidak ada kesadaran diri untuk datang tepat waktu, itu tidak mungkin.
Jadi kunci utamanya dalam hal ini adalah bagaimana kalian menumbuhkan kesadaran diri. Sebagus apapun sistem yang ada di sini, ya pengawalan, pengetatan dan lain-lain, yang paling utama adalah tumbuhkan kesadaran diri dari kalian. Itu kunci utamanya. Nanti form-formnya itu insya Allah akan mengikuti dan habitnya akan kebentuk. Ya, itu insya Allah saya. Yang berikutnya penambahan waktu SDL saat malam. Hari apa saja yang tidak ada SDL kalian? Selasa, Sabtu kan sudah nonton. Selasa, Rabu, Jumat. Insya Allah ini kelihatannya ada ini. Minggu ya sudah balik jam ke asrama jam berapa sudah pagi. Berarti ini tidak usah ya. Ini tidak usah. Ini sudah masuk ke sini. Nah, berarti kita punya 4 kesepakatan. Ya. Menutup laptop, meninggalkan kelas dengan bersih, berkomitmen dan dewasa dalam penggunaan laptop. Terus kemana? Nah ini juga tidak perlu ini. Pembelajaran malam menggunakan laptop. Nah, berarti ada tiga. Nah nanti ini untuk berikutnya bagaimana ini terlihat, terdengar dan perilaku kalian ya. Nanti kita bisa kelompokkan. Insya Allah itu yang bisa Ustaz sampaikan untuk hari ini membentuk keyakinan kelas kalian. 3 komitmen itu kalau kamu ikuti dalam 1 bulan ini sudah menjadi habit. Berikutnya bulan depan buat komitmen yang baru lagi. Jadikan habit dulu, baru buat lagi. Jadi ini dulu komitmen ini buat di diri kalian. Disadarkan pada diri kalian, diterapkan. Nanti baru buat komitmen baru lagi. Oh ada yang kurang baik, harus diperbaiki di bulan depan. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah mengikuti diseminasi dari Ustadz Reng Yuswa Eko MPD, alhamdulillah banyak hal baik yang bisa saya ambil, banyak ilmu yang bisa saya ambil, tentunya berkaitan dengan budaya-budaya baik di SMA Al-Hikmah Boarding School Batu. Insya Allah budaya-budaya baik, hal-hal baik yang tadi disampaikan bisa disebarluaskan, bisa kita amalkan bersama, yang nantinya memberikan manfaat dan berkah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Vivin, di sini sebagai guru BK. Alhamdulillah setelah mengikuti sosialisasi diseminasi budaya positif, saya mendapatkan banyak sekali nilai-nilai dan juga pelajaran bagaimana kita menjadi seorang guru. Karena saya sendiri juga masih guru baru yang perlu banyak belajar. Alhamdulillah tadi setelah dijelaskan oleh Ustadz Yus atau Pak Yus, saya memiliki pandangan baru tentang bagaimana kita sebagai seorang guru gitu. Apalagi di sini sekolahnya sekolah boarding, jadinya kita ketika mendidik siswa itu selama 24 jam penuh. Dan di sisi lain saya juga mendapatkan nilai bahwa guru itu ternyata tidak hanya untuk siswa tapi juga untuk sesama guru. Selain kita sebagai pemimpin pembelajaran ketika di kelas, kita juga sebagai coaching antar teman-teman guru di sini. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasrul Ramadhani dari kelas 11. Jadi kita telah melaksanakan dan telah membahas dengan Ustadz Yus tentang keyakinan kelas dan beberapa masalah kelas dan cara menanggulanginya. Ya itu menurut saya sangat berguna sekali bagi kelas kita dan sangat berpengaruh sekali karena itu bisa membangkitkan tata tertib dan membuat siswa-siswa satu kelas ini menjadi lebih tertib lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Amirul Muklis dari kelas 11. Pendapat saya akan pembelajaran dari Ustadz Yus tadi adalah Ustadz Yus mampu berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak, yaitu menimbulkan komunikasi. Jadi interaksi antara anak-anak itu ada. Setelah itu Ustadz Yus memberikan anak-anak pilihan dan kesepakatan untuk membuat perjanjian kelas atau keyakinan kelas untuk yang akan dilaksanakan oleh kelas itu sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.